Salak 1 bisa. Mendaki gunung menjadi aktivitas menyenangkan bagi banyak orang. Tak hanya menantang, mendaki gunung memberi makna tersendiri bagi kehidupan. Saat mendaki gunung juga akan membuatmu menemukan teman-teman baru yang tentunya akan menambah wawasan lewat perbincangan selama menuju puncak pendakian. Salak 1 sukses. Belasan bahkan puluhan tahun yang lalu, saya dan kawan-kawan di organisasi pecinta alam setiap tahun mendaki gunung ini untuk melakukan pendidikan dasar pecinta alam di sekolah. Enggak tanggung-tanggung, setiap mendaki kami menghabiskan 5-7 hari di Gunung Salak, menjelajah setiap sudutnya. Karena gunung ini dianggap cocok untuk menempa fisik dan mental serta ilmu navigasi darat para calon pecinta alam. Punggungan gunung dan jurang-jurang yang dalam menjadikan habitat penjelajahan yang sangat menantang. Tidak itu saja, vegetasi sumber makanan survival atau ilmu bertahan hidup dalam alam pun lengkap. Dulu saya dan kawan-kawan menembus beberapa jalur pendakian dengan melakukan lintas gunung. Kami mendaki dan turun melalui Pasir Pogor, Cidahu, Sukamantri, Pasir Rengit, dan Cimelati. Dari sekian jalur pendakian, saya dan kawan-kawan tidak pernah naik melalui Cimelati. Cimelati kami gunakan hanya sebagai jalur turun karena cepat mencapai kaki gunung. Saat ini jalur resmi pendakian hanya di 3 pintu pendakian. Nah, di pendakian kali ini, saya dan teman-teman mendaki tektok alias pulang pergi melalui Cimelati. Jadi boleh dikatakan pendakian ini membuka memori lama pendakian Gunung Salak, mencoba mengingat-ingat kembali bau tanah dan hutan Gunung Salak yang belasan puluhan tahun lalu saya jelajahi. Dari Bogor saya memilih moda transportasi kereta Pangrango tujuan Sukabumi. Saya turun di stasiun Cicurug dan melanjutkan perjalanan naik ojek ke rumah penduduk di daerah Cimelati. Saya dan teman-teman janjian ketemu malam ini untuk kemudian besok pagi melakukan pendakian. Jika naik angkutan umum, dari Bogor atau Sukabumi bisa menuju Cicurug dan turun di pertigaan Cimelati, kemudian lanjut naik ojek.
Setelah menginap semalam di rumah penduduk, pagi hari menuju parkiran kendaraan karena kendaraan tidak bisa sampai ke pos Taman Nasional. Jadi kendaraan kami parkir di halaman milik warga. Jalan menuju lokasi parkir cukup bagus, bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi untuk kamu yang bawa mobil pribadi pun bisa memarkirkan kendaraan dengan aman. Pagi itu Gunung Salak sama sekali tidak terlihat, tertutup kabut. Angin pagi membuat badan kami terasa dingin. Selepas melakukan pemanasan dan berdoa, kami pun memulai pendakian. Dari parkiran kita perlu berjalan kaki sekitar 20 menit melewati jalanan kecil berpaving blok. Barulah kita akan sampai di loket Taman Nasional. Jalur Cimelati ini diresmikan awal tahun 2021. Tadinya jalur ini dikelola oleh para pemuda daerah setempat, sebelum akhirnya kemudian diambil alih Taman Nasional dan dijadikan jalur resmi. Untuk jalur Cimelati ini, izin pendakian bisa booking melalui website resmi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, baik yang mau tektok maupun ngecamp. Pos Taman Nasional secara jadwal buka jam 8 pagi, namun dari jam 6 pagi pun petugas sudah standby. Pagi itu ada beberapa grup yang melakukan pendakian tektok juga. Saran untuk kamu yang mau mendaki Salak, mendakilah sepagi mungkin, terutama yang mendaki tektok. Jangan sampai kesiangan untuk antisipasi hal-hal sepanjang pendakian agar tidak sampai kemalaman di jalur pendakian. Di basecamp Cimelati, fasilitasnya cukup lengkap. Ada toilet, musola, warung, gazebo-gazebo untuk istirahat, dan area camping ground jika kamu mau camp di sini. Pos Cimelati ini persis berada di batas hutan. Kami mulai berjalan menyusuri tangga paving block yang menanjak. Jalur pendakian di awal masih manusiawi. Sekitar 500 meter berjalan, kami memasuki jalur tanah dengan pepohonan damar yang rapat. Tetap menanjak dengan kemiringan masih 20-30 derajat saja. Jalanan didominasi tanah liat berbatu, diapit dengan tanaman dan pepohonan yang rapat di kiri kanannya. Medannya masih terbilang landai, masih bisa berjalan cepat.
Dalam pendakian ini, saya bertemu dengan anak kecil 8 tahun bersama ayahnya mendaki Gunung Salak. Ketika saya tanya, mereka bilang hampir setiap bulan mendaki gunung ini. Oh iya, banyak orang mengira nama salak adalah dari tanaman salak, padahal sebenarnya adalah dari bahasa Sanskerta, salaka, yang artinya perak. Nah, salah satu pantangannya adalah jangan menanyakan di mana buah salaknya. Percaya atau tidak percaya, inilah kearifan lokal. Tiga 30 menit berjalan kami tiba di pos 1. Sering pendaki terlewat di pos ini karena plang tanda posnya tidak ada, mungkin sudah lepas dan hilang. Pos 1 berupa dataran kecil, sangat jarang digunakan sebagai camp area karena letaknya masih dekat dari pos Taman Nasional. Perjalanan menuju pos 2, jalur pendakian masih landai, dominasi tanah dan sedikit akar. Hati-hati ketika melangkah, sebab terdapat tanaman berduri. Seorang kawan tiba-tiba kaget karena tangannya sudah memerah terkena duri tanaman. Oh ya, Gunung Salak ini memiliki kawah, namun uniknya kawahnya tidak berada di puncak, namun di bawah. Jika mendaki melalui jalur pasir rengit, maka kamu akan melewati kawah baru menuju puncak. Jalur pasir rengit lebih panjang karena memutari kawah terlebih dahulu baru menuju puncak. Sedangkan jalur Cimelati tidak melalui kawah dan langsung menuju puncak tanpa berpindah punggungan. Jadi menghabiskan satu punggungan panjang dan terjal. Nah, sudah kebayangkan gimana jalur yang akan dihadapi nanti di pos-pos selanjutnya. Menjelang pos 2 akan dijumpai pos bayangan. Jaraknya tidak begitu jauh dari pos 2. Lokasinya hanya cukup buat satu tenda. Nah, mendekati pos 2 akan ditemui sedikit turunan. Rasa-rasanya sih ini satu-satunya turunan yang saya temui hingga puncak nanti. Kami tiba di pos 2 dengan kondisi masih segar bugar. Pos 2 berupa tanah datar yang bisa dijadikan lahan camping, bisa menampung sampai 10 tenda atau lebih. Namun tampaknya jika hujan deras, di beberapa bagian akan berlumpur. Jika mau ngecamp di sini sebaiknya bikin parit buat jalur air ya.
Kalau tadi dari pintu masuk ke pos 1 dan dari pos 1 ke pos 2 terasa cukup dekat, maka pos 2 ke pos 3 ternyata lebih dekat lagi. Hanya 200 meter berjalan atau sekitar 10 menit saja. Jalurnya pun landai dengan sedikit tanjakan. Di pos 3 terdapat mata air berupa keran air. Di jalur Cimelati, sumber mata air hanya ada di pos 3 ini. Jadi buat kamu yang mendaki, bisa memperhitungkan air yang dibutuhkan, baik yang mendaki secara tektok maupun yang berencana camp di puncak. Sedikit cerita, ketika turun dari puncak, saya bertemu dengan dua pendaki tektok di sekitar pos 5 dan 6. Keduanya kehabisan air, sementara tampak kelelahan dan puncak masih lumayan perjalanannya. Mereka bilang sudah isi air di pos 3, namun karena minum banyak, jadi kehabisan. Sebenarnya, terlalu banyak minum saat mendaki justru akan membuat perut kembung. Selain itu, terlalu banyak minum juga bisa membuat para pendaki mengalami masalah terhadap jantung yang akan kesulitan memompa darah yang berpengaruh pada pergerakan pendaki. Jadi minumlah sedikit-sedikit, tidak langsung sekaligus satu botol habis ya. Woi mas, pisang. Oh iya, ini Nih, pada nungguin nih. Maya nih. Lumayan, ngurangin kan? Apa? Ada buah apa aja? Pisang doang teh. Habis metik di kebun. Nangka ya, kelapa. Oh, pisangnya berat. Wih, benar. Ada pisang. Rehat dulu, rehat. Ini sumber energi nih pisang nih. Pisang. Asli sini, Mang. BSD. Oh. Ayo diobral pisang. Mau ya? Boleh. 1/2 juga oke nih. Pisang Ambon. Oh, saya kecil. Siap. Wah, mantap. Yang lain tetehnya. Di pos 3 ini juga bisa mendirikan tenda dengan lahan yang lumayan luas. Jika beruntung, di sini akan terlihat hewan siamang bercengkerama di atas pohon. Sepertinya pos 3 ini jadi tempat favorit pendaki kalau ngecamp. Dan saat itu ada beberapa tenda pendaki yang camp di sini. Setelah istirahat sejenak, saatnya melanjutkan perjuangan. Disinilah jalur pendakian Gunung Salak benar-benar terasa, medan yang sesungguhnya. Tanjakan mulai tinggi-tinggi, serasa tes kekuatan lutut karena harus menapak tinggi. Sesekali tangan harus mencengkeram kuat pada akar-akar untuk memanjat. Polisi tidur berupa pohon tumbang seringkali harus kami lewati. Stamina benar-benar diuji. Di Gunung Salak, musim hujan maupun kemarau, tanah akan selalu basah, cenderung becek sepanjang jalan. Karakter hutan di Jawa Barat adalah hutan hujan tropis yang begitu lembab, sehingga peluh keringat tak henti mengucur saking gerahnya.
Di sini perjalanan teman-teman mulai tersendat dan terpecah menjadi beberapa grup. Apalagi ada teman yang pahanya kram. Sangat dibutuhkan stamina kuat serta mental untuk mendaki gunung. Perlu persiapan fisik sebelum mendaki gunung ini. Beberapa teman-teman tampak keteteran selepas pos 3 ini. Bahkan ada 2 orang yang menyerah sebelum mencapai pos 4 dan turun kembali. Beberapa kali saya menemui pendaki yang memakai sendal. Sangat tidak direkomendasikan ya teman-teman. Hutan Gunung Salak yang lembab membuat trek cenderung basah meskipun sedang tidak hujan sekalipun. Tetap gunakan sepatu standar pendakian, karena selain tanahnya lembab, trek juga didominasi akar yang harus dipanjat dan cukup licin. Kabut mulai turun, udara terasa menjadi dingin, dan tidak lama kemudian hujan pun turun. Teman-teman mengeluarkan jas hujan. Kami terus berjalan di bawah hujan, agar badan tidak terlalu kedinginan. Jalur pendakian menuju pos 4 didominasi jalanan berbatu dan berakar. Kondisinya licin, apalagi diguyur hujan harus berhati-hati ya. Jadi bisa dibayangkan, trek yang sudah sulit ditambah hujan, pasti lebih mantap rasanya. Rasanya, dari semua pos, waktu tempuh dari pos 3 ke 4 yang paling panjang, paling lama, dan paling susah. 1,5 jam perjalanan kami butuhkan untuk mencapai pos 4. Pos 4 ini agak sempit, mungkin hanya cukup untuk mendirikan 2 tenda saja. Banyak orang kapok ketika mendaki Gunung Salak, entah karena medan pendakiannya atau alasan-alasan lainnya. Seringkali pula Gunung Salak dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Banyak kejadian-kejadian janggal yang terjadi di Gunung Salak. Mungkin yang paling terkenal adalah jatuhnya pesawat Superjet Sukhoi beberapa tahun silam. Namun ternyata bukan itu saja. Konon, sudah 6 pesawat yang tercatat jatuh di kawasan Gunung Salak sepanjang sejarah. Di Gunung Salak juga banyak petilasan-petilasan, sehingga sering menjadi tujuan meditasi orang-orang dengan maksud tertentu. Kejadian-kejadian mistis juga sering dialami oleh para pendaki. Tidak sedikit cerita tentang pendaki yang tersesat, tidak bisa keluar dari hutan berkabut Gunung Salak. Bahkan banyak juga yang sampai meninggal, biasanya faktor kelelahan, kehabisan logistik, atau kecelakaan.
Selepas pos 4, tanjakan terjal sudah menyambut di depan mata. Medan semakin berat. Meski kami hanya membawa tas kecil untuk bekal makanan dan minuman saja, langkah tetap terasa berat. Akar-akar pepohonan besar semakin rapat, menjadi halang rintang tersendiri di setiap langkah. Jalurnya begitu lembab dan becek, sehingga cenderung licin, menambah tingkat kesulitan tersendiri. Di perjalanan antara pos 4 dan 5 ini, kami berpapasan dengan anak kecil dan ayahnya. Rupanya mereka sudah sampai puncak dan kembali turun. Luar biasa. Ini memuncut semangat teman-teman untuk melangkah lebih cepat. Secara waktu, selisih lumayan jauh. Sementara kami masih harus melewati pos 5 dan pos 6. Ayah dan anak ini sudah turun. Akhirnya kami tiba di pos 5. Pos 5 hanya berupa dataran kecil, tidak layak untuk dijadikan camp. Tidak lama kami istirahat di pos 5, kemudian melanjutkan pendakian ke pos 6. Sebenarnya jarak dari pos 5 ke pos 6 tidak terlalu jauh, namun tanjakan-tanjakan curam hingga 75 derajat mulai membuat saya dan teman-teman lelah dan tak mampu berkata-kata. Dari pos 5 ini jalannya sudah semakin rapat, sudah tidak terhitung berapa kali dengkul ketemu muka di tanjakan terjal. Berjalan, memanjat, kepleset begitu saja terus yang terjadi saat mendaki lepas dari pos 5 ini. Hujan rintik-rintik masih menemani kami. Jalur pendakian terasa semakin sulit saja. Gunung Salak benar-benar tidak ada bonusnya. Dari awal menanjak terus, gak pernah dikasih jalur datar. Trek yang semakin curam dengan kemiringan hampir 90 derajat ditambah sisa-sisa hujan membuat jalur semakin licin. Stamina semakin menurun. Kami terus berjalan dengan saling menyemangati. Tidak ada lagi canda tawa selain terus berjalan dan fokus pada pijakan masing-masing. Dua 20 menit berjalan kami tiba di pos 6. Sama halnya dengan pos 5, lokasi pos 6 tidak bisa digunakan untuk camp. Sering saya mendengar cerita pendaki ke Salak via Cimelati ini kalau melewatkan pos 5 dan pos 6, baik itu ketika naik maupun ketika turunnya.
Menurut saya wajar-wajar saja, bukan karena faktor X atau hal lain. Ini lebih karena kelelahan tingkat tinggi, sehingga tidak konsentrasi melihat tanda-tanda alam. Mata hanya fokus melihat pijakan, akar, lumpur, dan batu yang licin, sehingga tanda pos di pohon pun tidak terlihat. Trek dari pos 6 menuju puncak ini sudah mulai didominasi tanah coklat yang becek, apalagi sehabis hujan. Siap-siap sepatu kamu kotor ya. Seringkali kami melewati jalur berupa lumpur menyerupai tanah yang kalau dipijak maka kaki akan amblas sampai semata kaki. Berkali-kali kami menemui dua jalur berdampingan sebagai alternatif ketika naik, karena salah satunya sangat licin hingga ada jalur baru di sampingnya yang lebih mudah didaki. Tanjakan menuju puncak ini memang tidak terlalu ekstrim seperti perjalanan menuju pos 4 hingga 6. Namun karena kondisi fisik menurun, rasanya puncak nggak sampai-sampai. Sesekali kami mendengar suara orang-orang bercengkrama dan teriakan. Rupanya puncak sudah semakin dekat. Akhirnya setelah memanjat satu tanjakan terakhir, saya melihat bangunan makam atau petilasan. Di puncak Gunung Salak memang terdapat sebuah makam atau petilasan. Senang bukan kepalang, kami tiba di puncak Gunung Salak setelah mendaki kurang lebih 5 jam lamanya. Di puncak Manik ini bisa dijadikan tempat untuk camp, walaupun anginnya pasti akan muncul dari segala arah. Kalau cuaca cerah, kamu bisa melihat view gunung di seberang, yaitu Salak 2. Saat itu cuaca angin dan berkabut. Tidak mengapa, kami tetap bersyukur sampai di puncak dengan selamat. Rombongan kami termasuk yang kedua tiba di puncak. Masih ada rombongan ketiga dan keempat menyusul di belakang. Kami saling bercerita tentang perjalanan menuju puncak. Di rombongan pertama yang sampai ternyata mengalami kram kaki ketika menjelang puncak. Kram kaki dikarenakan kelelahan otot karena digunakan berjalan terus-menerus. Gejala kram memang sering sekali menyerang para pendaki.
terutama para pemula yang belum terbiasa dengan medan pendakian. Jadi untuk kamu yang mendaki Salak, siapkan fisik dengan baik. Tidak hanya fisik, juga siapkan peralatan mendaki. Meskipun mendaki tektok misalnya, tetap bawa senter atau headlamp. Karena banyak terjadi juga pendaki yang kemalaman di hutan ketika turun. Peralatan pertolongan pertama dan emergency blanket pun penting disiapkan. Oh ya, satu hal lagi. Mintalah nomor petugas pos pendakian jika sewaktu-waktu terjadi hal darurat. Di jalur Cimelati ini, sampai pos 3 masih terdapat sinyal. Ranger-ranger akan sigap membantu jika terjadi hal darurat pada pendaki. Banyak yang menyebut mendaki gunung bisa membuat seseorang memahami keindahan alam dan semesta. Banyak pelajaran kehidupan yang bisa didapat dari mendaki gunung. Satu di antaranya bersyukur kepada Sang Pencipta. Dan bagiku, mendaki gunung bukan sebatas berpetualang ke alam bebas saja. Mendaki gunung dapat membuat seseorang mengetahui bagaimana sebenarnya sifat asli orang tersebut. Demikian dari saya, sampai bertemu di atap langit Indonesia selanjutnya. Lumpurnya sampai mana masuk? Sini. Masuk sini ini kepleset di situ. Kiri kanan dong. Oke. Lengkap sudah. Berangkat tadi warnanya putih kalau nggak salah. Ya, inilah berubah jadi coklat. Luar biasa. Masa yang video nggak dapet? Boleh bang, silakan. Mahal ini. Nah, apa? Janda. Ini. Iya. Yakin? Ya, coba lihat dari warnanya tuh. Oh. Makan apa? Lanjut. Sah. Dramatis banget. Sah. Cing, cowok ditinggal. Salah satu. Nah, ketemu dengan seorang pendaki Bogor yang gak asing lagi, namanya adalah Teh Tiara Mandalawangi. Oke. Saya yang pertama mau nanya nih, yang paling penting itu. Mandalawangi itu nama asli bukan sih? Nama asli Om. Asli. Asli. Bukan nama keren-kerenan. No, nama asli. Oh, di KTP namanya? Tiara Mandalawangi. Oh, gak tau nggak? Sedikit sih. Sakit. Sama omongan netizen sakitan mana? Omongan tetangga sih. Oh, Dingin banget. halo cantik. Udah sampai puncak? Sudah? Wih, di luar biasa nih. Aduh. Ayo kita turun lah. Turun. Jatuh mental kita nih. Jangan pada malu lah. Video-video tuh hilang. Aduh. Ini apanya nih? Cocol ya? Pura-pura nanya cocol ya? aja. Pura-pura nanya doang. Emang harus ada yang di ini. Harus di- Warga 62 emang. Kasih enggak apa. Yang gosong kurang enak, enakan ini ambil lagi. Sudah berapa kali naik ke Salak ini? Pertama kali ini Om. Wih, baru pertama. Gimana nih kesan-kesan jalurnya dari
pintu pendakian pos 1, 2 sampai dengan puncak ini? Salak itu apa ya? Meskipun kita nggak boleh nyepelein sih, meskipun ketinggiannya 2000-an. Iya 2000 ya. 2000-an. Karena jalurnya kita harus persiapkan fisik terutama olahraganya. Karena emang medannya bener-bener terjal sih kalau kata aku. Terus mentalnya jangan lupa, dan satu lagi niat dan izin orang tua. Wih, itu inget-inget tuh, niat sama izin orang tua rupanya ya. Betul. Berarti kemarin ada izin. Aku selalu izin. Oke.